Terima kasih Pak Raswan, Ibu Sharon. Selamat pagi semuanya. Shalom. Waduh. Sebenarnya tadi saya pikir nggak usah khotbah aja, kita dengar aja terus kesaksiannya. Kita semua sangat dibangun ya. Ada satu hal yang menyentuh saya, bahwa tidak ada satupun gereja lokal yang jalan sendirian. Jadi entah gereja lokal saudara besar seperti di Surabaya atau kecil, mungkin yang masih terus perlu berkembang, kita bagian dari sesuatu yang lebih besar dari cuma sekedar gereja lokal kita. Itu kenapa konferensi ini ada, bahwa Every Nation, nah sekarang misalnya Every Nation Kelapa Gading adalah bagian dari Every Nation Indonesia, ya. Kemudian tentu Every Nation Indonesia adalah bagian dari Every Nation Asia, begitu. Makanya tahun depan saya ajak anak-anak muda ikut ke Youth Conference di tingkat Asia Tenggara di Malaysia. Kita buat tahun depan, kita buat di Malaysia, begitu. Lalu karena tadi berkali-kali salah ngomong, tapi saya pikir bukan salah ngomong, itu betul juga. Go Conference itu adalah wadah conference kita seluruh dunia, dalam konteks kita ini bagian, bukan cuma Kelapa Gading bagian dari Indonesia, Indonesia bagian dari Asia, Asia pun bagian dari dunia, begitu. Dan puji Tuhannya World Conference kita namanya Go Conference, yang akan datang itu berarti 2 tahun lagi, 2016. Nah kali ini bukan jadi di negara yang sangat terjangkau, di Manila, di Filipina maksud saya. Kita nggak perlu visa ke situ. Jadi nanti kita juga ada Go Conference di Filipina. Jadi saya percaya banyak, karena berkali-kali salah ngomong, pasti banyak yang nanti ikut Go Conference juga. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan saya bisa membagikan firman pada pagi hari ini. Saya merasa begini, boleh saya kasih impresi saya dulu ya. Selama saya ikut pujian penyembahan, waktu kita ketemu Tuhan di dalam pujian penyembahan, waktu kita kumpul bersama-sama di dalam kebaktian, itu ada kesegaran ilahi yang Tuhan mau beri kepada kita. Gitu. Siapapun kita, apapun yang terjadi di dalam hari-hari sebelum kita, tapi ada kesegaran ilahi yang Tuhan mau beri. Dan itu sungguh-sungguh yang saya harap saudara bisa dapatkan di dalam kebaktian saudara. Jadi nanti pulang dari kebaktian, saudara disegarkan. Begitu. Ya, karena itu yang memang Tuhan sediakan. Saudara, coba Pak ya. Pernah nggak, saudara, ada nggak imajinasi saudara di zaman perjanjian baru, kalau orang mau ketemu Tuhan Yesus, dia mesti pakai jas dulu, dia mesti pakai dasi dulu, dia mesti ngaca dulu, make sure semuanya bagus, terus behave, terus datang ke Tuhan Yesus dengan langkah yang hati-hati, jangan sampai salah ngomong, jangan sampai salah bersikap. Begitu nggak? Begitu nggak? Loh, nggak jawab. Nggak begitu. Anak-anak aja lari ke Tuhan Yesus. Betul nggak? Iya kan? Anak-anak aja lari ke Tuhan Yesus. Gitu. Jadi nggak peduli mereka pakai baju apa gitu. Apalagi zaman dulu ya, waktu di zaman Tuhan Yesus, saya nggak tahu. Tapi kayaknya nggak semua orang mandi setiap hari kali waktu itu. Tapi orang begitu senang, begitu nyaman, begitu kepingin dekat ke Tuhan Yesus. Bau nggak badannya? Tuhan Yesus juga nggak peduli. Tuhan terus bilang, ayo datang kepada aku semua yang letih lesu berbuat berat. Gitu. Nah, saya percaya gereja itu juga seperti itu gitu. Ya, jadi inilah wadah kita. Nggak usah formal amat gitu. Itu kenapa kita nggak pakai jas dalam kebaktian. Ya, nggak perlu pakai jas. Tapi juga bukan artinya bagaimana. Tapi kita relax saja. Tapi kita tahu kita datang, kita bertemu satu sama lain, kita bertemu Tuhan, kita akan disegarkan. Amin? Oke, sebelum saya khotbah, saya datang dengan istri tercinta saya, Ibu Isa, dan anak perempuan saya yang paling saya sayang, karena cuma satu anak perempuan saya, Jena. Iya, saya datang dengan Ista dan Jena. Kami senang sekali, kami ingin sekali bisa bersekutu dengan saudara. Pengen banget saya datang lebih rutin kali Pak Raswan kalau boleh. Gitu. Jadi tiba-tiba tadi saya
ini belum ngomong tapi nggak apa-apa ya. Sekarang saya ada rencana mau ke Shanghai bulan September, tapi kemudian kayaknya saya kuat banget, nggak usah ke Shanghai lah, ke Kelapa Gading aja dulu lagi kalau diizinkan nanti September saya datang lagi setelah Agustus ya. Agustus saya akan ke sini lagi juga, gitu. Ya, jadi nggak usah yang jauh-jauh dulu deh, kita sama-sama dulu. Amin. Oke. Ya, sudah cukup. Selesai khotbah saya. Doa yuk, Tuhan Yesus ini keluargamu, kami yang Tuhan berikan, biar ada kehidupan Tuhan buat kami. Bukan karena siapa yang berkhotbah, tetapi karena Tuhan Yesus yang menjadi pusat, yang hadir di dalam gereja ini. Berikan kehidupanmu kepada kami. Segarkan yang lesu, yang letih, yang capek. Berkekuatan baru kepada kami. Bahkan biar anak-anak muda yang mendengar firman, mereka juga mendapatkan sesuatu. Ya, firman yang mereka dengar tidak menjadi firman yang terlalu tua buat mereka. Berkati waktu kami ini, sungguh berdoa biar firman yang akan kami dengar bersama menjadi benih yang kekal, yang penuh kekuatan dan kuasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini tema kita berapa kali ya Pak Raswan? Pokoknya tema kita beberapa kali dalam bulan ini mungkin. Bukan bulan ini ya. Beberapa kali khotbah tema utamanya adalah what shapes us. Apa yang sebenarnya membentuk kita? Waktu kita kecil, atau kita coba lihat anak kecil gitu ya, benar-benar anak kecil yang belum banyak terkontaminasi dengan kehidupan. Biasanya yang kita lihat dari anak kecil itu gembira banget gitu ya, ceria, penuh dengan optimisme. Kayaknya nggak ada dalam pikiran mereka tuh patah semangat, kecewa, nggak ada gitu. Penuh kegembiraan, penuh keceriaan, penuh optimisme, penuh kepercayaan diri. Banyak anak-anak kayak gitu ya. Betul nggak saudara? Yang orang tua yang sudah punya anak, mungkin saudara juga mengalami anak-anak saudara waktu kecil begitu. Atau saudara juga begitu mungkin. Saya ingat soalnya waktu saya masih kecil, kayaknya nggak ada masalah tuh ya. Gitu. Tapi kemudian pada waktu anak kecil beranjak remaja atau dewasa, kadang-kadang pribadinya berubah. Anak-anak kecil yang ceria bisa waktu remaja atau dewasa menjadi murung. Terus tidak percaya diri, mengisolasi diri, pesimis, negatif. Kita juga banyak lihat itu. So, jadi apa yang terjadi dong? Waktu kecil kok penuh kegembiraan, terus waktu dia remaja, waktu dia dewasa, kenapa jadi berubah dia? Dan seringkali ini bukan cuma anak-anak dunia. Maksud saya bukan anak dunia, semua anak dunia ya. Maksud saya bukan anak-anak yang di luar gereja. Kadang-kadang anak-anak yang di dalam gereja juga begitu. Masa kecilnya kayaknya nggak punya rasa, pokoknya begitu positif begitu ya. Tapi begitu mereka remaja, begitu mereka dewasa muda, belum dewasa nih, belum dewasa tua, baru dewasa muda aja, keadaannya kok bisa berubah. Anak yang ceria bisa jadi penuh dengan kesedihan, kemurungan, gitu ya. Apa sih yang terjadi? Nah, inilah kenapa judul khotbahnya What Shapes Us. Apa sih yang membentuk kita sebetulnya? Nah, kalau kita lihat apa yang membentuk kehidupan kita? Yang secara garis besar saya bisa bilang yang membentuk kehidupan kita yang pertama adalah pengalaman hidup. Gitu ya. Jadi sesuai dengan makin lama kita hidup, kita mulai mengalami kekecewaan. Kita mulai mengalami, ternyata kita bisa kalah, malah kalah melulu lagi. Kegagalan. Dan seringkali ini yang kita izinkan membentuk hidup kita sehingga kita menjadi pribadi yang berubah, yang berbeda dari waktu kita kecil. Jadi pengalaman bisa shapes our life, membentuk kehidupan kita. Kemudian bisa juga lingkungan ya.
Bahkan bisa jadi keluarga membentuk kita juga. Pengen banget saya betul-betul terus-terus memberikan message yang semua baik-baik aja, nggak ada masalah di dunia ini. Tapi ternyata tidak demikian. Kami melayani anak muda yang belum 30, yang terbentuk dari keluarga orang tua yang sulit begitu. Jadi kehidupan keluarganya membuat anak ini menjadi begitu berat gitu. Padahal hidupnya berat banget gitu. Padahal belum 30 umurnya. Gitu. Jadi lingkungan, keluarga bisa membentuk kita. Teman-teman juga begitu. Bisa membentuk kita juga. Mungkin apalagi pendidikan juga mungkin bisa begitu ya. Pendidikan bisa merubah kita. Merubah kepribadian kita. Merubah kepercayaan kita. Dan banyak lagi. Ya, tapi yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, yang saya rasa kuat banget Tuhan bicara adalah, mari kita ingat, mari kita mulai dari waktu kita ketemu Tuhan Yesus. Waktu kita ketemu Tuhan Yesus, kita berjumpa dengan Yesus secara personal, betul nggak? Secara personal, pribadi. Nah, bagi saudara yang belum pernah bertemu Yesus secara personal, saudara perlu bertemu Yesus secara personal. Jadi orang Kristen bukan karena orang tua kita Kristen. Jadi orang Kristen bukan karena kita diajak teman kita, sekedar diajak teman kita juga jadi Kristen. No, betul itu semua bisa baik sekali. Tetapi menjadi orang Kristen karena saya ketemu Tuhan Yesus. Nah, semua orang akan mengalami ini. Kalau saudara belum, mari kita mulai dari sini. Gitu ya. Tetapi semua akan mulai dari situ. Perjumpaan pertama kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang sebenarnya perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus saya mau katakan begini, apapun masa lalu kita, waktu kita berjumpa dengan Yesus, berarti Tuhan datang, Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dan Tuhan menyertai kita. Sehingga dengan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita, apapun masa lalu kita bisa menjadi pribadi yang kembali diubah. What shapes us? Apakah pengalaman yang kita izinkan membentuk kita? Pun pengalaman yang tidak enak, it's okay. Sepanjang saudara ketemu Tuhan, dan ini yang saya mau bagikan. Izinkan Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Berapa lama saudara jadi orang Kristen? Berapa lama saya jadi orang Kristen? Tapi ternyata tidak berhubungan dengan berapa lama saya jadi orang Kristen. Berapa lama saya jadi orang Kristen, dan selama saya jadi orang Kristen, siapa yang saya izinkan membentuk hidup saya? Kalau kesulitan hidup yang saya izinkan membentuk hidup saya, dan memang hidup penuh dengan kesulitan. Betul nggak? Kalau tantangan yang saya izinkan membentuk hidup saya, karena memang hidup penuh dengan tantangan, nah saya bisa jadi pribadi yang negatif, pribadi yang curiga, pribadi yang tidak bisa mempercayai orang, pribadi yang tidak bisa bergaul dengan orang. Tetapi di sisi lain, begitu saya terima Yesus, ada Yesus Tuhan yang lebih nyata daripada apa yang nyata, saudaraku. Yang tinggal di dalam kita, yang datang kepada kita. Yang perlu kita izinkan. Kalau kita izinkan, dia akan membentuk hidup kita. Sekarang, besok, dan di hari-hari depan kita. 2 Korintus, ini ayatnya dari 2 Korintus, saudaraku. Karena ayat yang akan saya baca adalah ayat terakhir dari 2 Korintus. Jadi saya cerita dulu sebelum sampai ke ayat yang terakhir, pasal dan ayat yang terakhir dari 2 Korintus. Jadi 2 Korintus ini, Paulus cerita pengalamannya di dalam 2 Korintus. Begini, dua yang saya mau sampaikan. Paulus mengatakan di dalam pasal dan ayat sebelumnya, dari yang terakhir ini, dari 2 Korintus, Paulus bilang begini, hidup saya penuh penderitaan. Tapi, Paulus juga mengatakan, penuh juga dengan penghiburan dan kekuatan Tuhan buat saya. Itu yang dialami Paulus. Kemudian yang kedua, Paulus yang khas banget nih, Paulus bilang gini, hidup saya penuh dengan kelemahan. Lemah banget saya. Banyak orang pikir Paulus kuat. Enggak, dia bilang, hidup saya penuh dengan kelemahan. Ada satu term yang terkenal sebetulnya, yaitu apa? Duri dalam daging. Itu kata-kata Paulus kan? Itu kata-kata Paulus di 2 Korintus loh. Duri dalam daging.
Paulus punya duri dalam daging. Begitu. Tapi, gitu. Paulus juga mengatakan, duri dalam daging ini membuat Paulus bergantung. Dan hidup betul-betul bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan ternyata anugerah Tuhan begitu besar, begitu berlimpah. Gitu. Nah, jadi 2 Korintus ini penuh dengan cerita itu. Kontradiksi loh. Ada penderitaan, tapi Paulus tidak izinkan penderitaan membentuk dia. Karena dia juga mengalami penghiburan dan kekuatan Tuhan. Dan itu yang dia mau untuk membentuk hidup dia. Ada kelemahan, ada duri dalam daging. Dan kalau fokusnya cuma kepada duri dalam daging, waduh, nggak tahu Paulus akan jadi seperti apa. Tapi betul, ada duri dalam daging. Tapi Paulus tidak membiarkan duri dalam dagingnya membentuk hidup dia. Dia tahu duri dalam daging ini membuat dia bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan ini yang dia mau, yang dia putuskan membentuk kehidupan dia. Begitu saudaraku. Nah, di akhirnya, di ayat 11 sekarang kita baca. Paulus mengatakan begini, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Oh terlambat ya. Sorry, saya kecepatan. Oke, nah ini dia. Ya. Tapi saya mau baca terjemahan New Living Translation yang somehow jadi lebih simple dan lebih kena. New Living Translation-nya mengatakan begini. Dear brothers and sisters, Paulus kata kayak gini, I close my letter. Jadi saya tutup nih surat saya nih. Surat saya yang 2 Korintus ini. I close my letter with these last words. Gitu ya. Be joyful, grow in maturity, encourage each other, live in harmony and peace. 4 ini ya. Then the God of love and peace will be with you. Itu bunyinya. Jadi Paulus mengatakan begini. Kita bisa loh menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita. Be joyful. Cuma tinggal sekarang tergantung apa yang kita izinkan membentuk hidup kita. Ya, jadi kita bisa loh menjalani hidup kita yang penuh dengan sukacita. Be joyful. Kemudian yang kedua, walaupun bahasa Indonesia kata-katanya jadi lebih susah ya. Bahasanya begini, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Tetapi sebenarnya dalam konteks aslinya, ya, kata-kata usahakanlah dirimu supaya sempurna ini, dalam konteks aslinya mengatakan begini. Kita bisa memulihkan apa yang terlanjur hancur. Nah, di New Living Translation-nya beda. Oh, slide selanjutnya dong. 1, terus 2. Nah ini, bahasa New Living Translation-nya grow in maturity. Tapi sebetulnya juga kalau dalam yang tadi dari terjemahan bahasa Indonesia, grow in maturity ini juga bisa berarti itu tadi. Ini kan kalau grow in maturity, ayo kita jadi lebih matang gitu ya. Tapi sebenarnya juga berarti kita bisa memulihkan apa yang hancur, bisa dipulihkan. Di dalam hidup kita, tidak peduli seberapa hancurnya hidup kita bisa dipulihkan. Tergantung, balik lagi. Siapa yang kita izinkan membentuk kita? Kemudian kita bisa. Yang selanjutnya. New Living Translation katakan encourage each other. Ya, tapi jadi penjabarannya gini. Kita bisa loh jadi pribadi yang tidak mengisolasi diri, yang tidak takut dengan orang lain. Yang berani keluar, bertemu dengan orang lain, disegarkan waktu kita bertemu dengan orang lain. Berani hidup dengan orang lain. Bahkan bukan cuma berani hidup dengan orang lain, sehati sepikir. Encourage each other, bahasa New Living Translation-nya. Dan yang terakhir, kita bisa loh hidup di dalam harmoni dan damai sejahtera. Nah ini yang Paulus katakan. Kita bisa loh hidup seperti ini. Tapi kembali lagi, jadi bergantung kepada apa yang kita mau membentuk hidup kita. Karena kan tadi ayatnya katakan begini kan, Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kita. Karena itu terus ayat terakhir di pasal yang terakhir ini, Paulus katakan begini, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu
sekalian. Jadi Paulus mau mengatakan begini. Ingat ya. Akhirnya nih, begitu kamu ketemu Tuhan, begitu kita secara personal mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus, maka Allah Tritunggal itu akan datang dan menyertai hidup kita. Dan alangkah baiknya kalau kita izinkan Allah Tritunggal itu yang membentuk hidup kita. Bukan kenyataan hidup, bukan pengalaman hidup, tetapi Allah Tritunggal itu yang membentuk hidup kita. Karena Allah Tritunggal itu dijabarkan oleh Paulus dengan kata-kata kasih Allah Bapa. Kan Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul nggak? Iya kan? Nah, Bapa ini dijabarkan oleh Paulus sebagai pribadi yang penuh dengan kasih. Jadi kasih Allah Bapa, kemudian yang kedua anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pribadi yang kedua, Yesus Kristus, digambarkan oleh Paulus sebagai pribadi yang penuh dengan anugerah. Dan kemudian yang ketiga Roh Kudus, kan? Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, begitu ya. Dan pribadi Roh Kudus ini begitu digambarkan sebagai pribadi yang mau bersekutu, mempunyai hubungan yang dekat, yang intim dengan kita. Nah, izinkan kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus membentuk kita. Itu yang dia mau katakan. Kita lihat satu ya, kasih Allah Bapa. Kita percayakan Allah Bapa sangat mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya, kan? Tadi disebut Yohanes 3:16 ya. Ulang dikit ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar. Jadi di deskripsi. Begitu besar deskripsinya. Kasih Allah akan dunia ini. Dunia menggambarkan semua orang. Gitu kan? Sehingga ia telah sedemikian, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau kasih Allah begitu besar, sehingga anaknya yang tunggal aja dia mau berikan kepada kita, apalagi yang lain. Kan gitu, betul nggak? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mau mengatakan kepada kita begini. Sebenarnya karena kasih Allah kita tidak mati. Karena kasih Allah kita tidak hancur. Kita tidak mati, kita tidak hancur. Tetapi karena kasih Allah ini, kita bisa mengalami kehidupan di dalam kasihnya. Kehidupan di dalam kasihnya itu, saudara, berarti kehidupan yang penuh dengan pengampunannya. Nggak peduli berapa kali kita salah. Gitu. Berapa banyak dari kita yang dihantui oleh rasa bersalah kita, sehingga akhirnya karena kita punya rasa bersalah, masa kita menghadapi hidup kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan perasaan bersalah. No. Kasih Allah penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan penyediaan. Nggak peduli dah, kita mengalami kesulitan keuangan, kita nggak bisa makan, tetapi inilah dia, kasih Allah yang begitu besar disediakan buat kita, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan penyediaan, penuh dengan pemulihan. Tidak peduli kita hancur, kita rusak, kita berantakan. Ada jokes nih ya. Ada suami yang bikin salah melulu sama istrinya. Terus dia bikin istrinya hancur hatinya sehancur-hancurnya. Terus suaminya bertobat. Terus dia datang sama istrinya. Saya menyadari kesalahan saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, sama kamu juga. Saya mau berubah, saya mau kembali, yuk balik lagi yuk, rukun yuk gitu. Terus istrinya jawabnya begini. Coba ambil gelas dulu. Ini masih ditelepon, belum ketemu, kan ribut gitu kan, takut dia. Jadi saya bilang, oh mau balik lagi sama saya. Coba kamu ambil gelas. Ditelepon kan, udah ambil gelas. Coba sekarang kamu lempar itu gelas. Hah? Iya lempar ke ubin. Oh oke. Terus dia lempar itu gelas ke ubin. Terus istrinya bilang, hancur kan? Bisa nggak bikin jadi gelas lagi? Itu yang kamu bikin ke saya. Tapi istrinya belum. Suaminya pinter. Suaminya bilang gini, enggak kok.
Karena gelas yang saya lempar gelas plastik. Itu kan cuma jokes, saudara. Tetapi Tuhan bisa pulihkan kita sehancur apapun kita. Amin. Nah, itulah yang kasihnya sediakan buat kita. Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan menebus kita di dalam Yesus Kristus. Nah, izinkan ini semua ini loh yang membentuk hidup kita keluar dari kasihnya Tuhan. Saya baca satu cerita. Ada seorang anak perempuan lahir sebagai anak ketiga dari 4 saudara. Somehow 3 orang saudaranya semua pinter-pinter, tetapi dia bilang dia bodoh. Jadi 3 saudaranya ini, 2 yang lebih tua dan 1 yang paling kecil kan. Somehow 3-tiganya bisa sekolah begitu berhasil, tetapi dia selalu pas-pasan. Dia yang paling bodoh. Kemudian dia bilang begini. Terus pas dia lahir, jadi 2 kakaknya lahirnya baik-baik aja. Tapi pas dia lahir, ekonomi keluarga, ekonomi orang tuanya lagi susah, dan dia lahirnya mesti operasi. Jadi waktu dia lahir, semua harta orang tuanya kesedot untuk biaya melahirkan dia. Sehingga yang orang tuanya ingat, waktu anak ketiga mereka lahir ini, uangnya habis. Tapi kemudian Tuhan kasih breakthrough, sehingga waktu adiknya lahir, jadi anak yang keempat kan, ekonominya udah jauh lebih baik lagi. Jadi dia bilang gini, saya pembawa sial, saya bodoh, kemudian secara realistis, saya lihat, saya dibedakan oleh orang tua saya dengan 3 saudara saya yang lain. Jadi haus banget akan kasih. Saya tidak dikasih oleh keluarga, akhirnya, nah dia carilah kasih dari laki-laki yang dia temui. Jatuhlah dia dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain yang memanfaatkan dia, mengecewakan. Cari laki-laki lain, mengecewakan. Cari laki-laki lain, mengecewakan. Sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang memberikan kasih yang tidak pernah mengecewakan dia. Dan waktu dia terima kasih Tuhan, perempuan ini berubah menjadi pribadi yang tahu dia dikasihi Tuhan, dia tahu Tuhannya punya rencana buat dia, dan waktu dia beri kesaksian ini, dia melayani Tuhan dengan sepenuh hati dia. Dan dia bilang, hidup saya berubah karena saya alami kasih Tuhan. Akhirnya dia izinkan kasih Allah Bapa yang membentuk hidup dia. Kemudian yang kedua, anugerah Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 14 katakan begini, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan dari anak tunggal Bapa, dikatakan apa? Penuh anugerah dan kebenaran. Anugerah Tuhan Yesus menyatakan kepada, tapi gitu ya, menjadi manusia tinggal di antara kita, menyatakan kepada kita betapa Yesus sangat peduli dan sangat mau terlibat di dalam hidup kita, sedemikian sehingga dia tinggal bersama-sama kita, dan kemudian dia memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita bisa menjalani kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan yang enak, tapi pun jika kehidupan itu seperti yang Paulus katakan, menderita, tapi terus ada kekuatan, ada keselamatan, ada pertolongan, ada tuntunan Tuhan. Nah, anugerahnya selalu tersedia buat kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, untuk menjalani kehidupan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jadi, bicara mengenai anugerah Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, anugerahnya lebih besar dari kelemahan kita, dari kesalahan kita, dari hancurnya masa lalu kita. Anugerahnya lebih besar dari itu. Anugerahnya juga membuat kita bisa menerima apa yang kita bilang gini, saya nggak pantas terima. Tapi anugerah Tuhan membuat kita menerima apa yang tidak pantas kita terima. Saya punya om, adik mami saya. Masa remajanya penuh dengan pemberontakan. Sedemikian memberontak orang tuanya,
Sehingga akhirnya dia mengatakan pemberontakan yang paling bisa menyakiti hati orang tua saya adalah kalau saya pakai narkoba. Dengan sengaja dia berontak kepada orang tuanya. Dan dia jatuh ke dalam kecanduan heroin. Orang tuanya akhirnya menyerah. Dan di puncak pemberontakannya, dia bilang begini, saya nggak mau tinggal sama orang tua saya. Orang tua saya udah ngerasain kan? Susah kan hidup sama saya? Udah cukup, sekarang saya nggak mau hidup bareng orang tua saya. Waktu itu, orang tuanya tinggal di Cawang, daerah Cawang. Ada yang tahu Cawang nggak? Di Cawang, betul. Udah di Cawang tinggalnya. Terus dia tinggalin orang tua, dia pergi ke Surabaya. Saya akan hidup mau saya di Surabaya. Ini orang kayak gini, buat dia bilang gini, saya nggak layak. Saya lari, saya berontak sama orang tua saya lari dari Tuhan. Tapi saya pergi ke Surabaya, ternyata Tuhan kejar saya sampai di Surabaya. Karena di Surabaya, dia ketemu Tuhan Yesus, dia bertobat. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan dia diputuskan dari narkoba waktu dia ada di Surabaya. Dalam pelarian dari orang tuanya. Tapi anugerah Tuhan lebih besar. Sehingga dia ditangkap di Surabaya. Nah, dia terima Tuhan. Terus dia ngerasa Tuhan panggil dia untuk melayani sepenuh waktu. Dan dia melayani sepenuh waktu. Belum selesai tapi ceritanya. Boleh ya? Karena setelah dia jadi hamba Tuhan, dia mulai khotbah keliling. Dan somehow om saya ini kalau khotbah, urapannya luar biasa, karunia ngomongnya juga luar biasa. Akibatnya, ini udah jadi hamba Tuhan nih, tapi kan belum menikah. Akibatnya, ini kalau pengkhotbah single yang terkenal luar biasa. Wah, saudara tahu dong maksud saya arahnya kemana kan? Dia mulai punya pacar kan? Dari satu pacar, dari satu wanita, ke wanita yang lain, ke wanita yang lain, ke wanita yang lain. Sampai akhirnya dia merasa tersiksa. Dan ini cerita dia ke saya. Waktu itu saya masih remaja. Saya udah gak tahu lagi yang namanya jatuh cinta tuh kayak apa ya. Nasihat dia ke saya begini, kamu jangan punya pacar banyak berkali-kali makanya. Jangan kayak, ini kan orang Chinese saya ya. Jadi dia bilang diri saya kukunya saya gitu, kuku. Oke? Sorry yang bukan Chinese, gak apa-apa ya. Karena ini ceritanya kan. Jangan kayak kuku. Kalau kebanyakan pacaran, akhirnya kita nggak tahu ini kita lagi jatuh cinta atau enggak. Itu kan dia yang buat sendiri kan. Tapi anugerah Tuhan lebih besar. Dia alami lagi. Ya. Akhirnya, dia pergi ke Bandung. Dan di Bandung, Tuhan punya anugerah datang kepada dia. Dan membuat dia, yang pengkhotbah keliling terkenal, diam di satu gereja, komit di satu gereja. Mengatakan inilah keluarga rohani saya. Dan gereja itu, waktu itu ya, sampai sekarang masih ada. Saudara mungkin ada yang tahu. GKI Hok Kim Tong. Ada yang tahu nggak? Oke, masuklah dia menjadi full timer di GKI Hok Kim Tong. Dan di situ dia ketemu dengan seorang wanita. Seorang dokter lagi. Dan mereka jatuh cinta. Dan dia menikah. Berbahagia. Punya 2 anak. Dua-duanya, kayaknya yang kedua juga udah pulang. Lulusan, akhirnya bisa disekolahkan ke Kanada. Dan buat dia, keluarga, anak-anak. Itu betul-betul anugerah Tuhan. Nah, itu yang anugerah Tuhan bisa bentuk hidup kita, saudara. Yang ketiga, intinya begini, selalu ada anugerah Tuhan untuk membuat kita berubah, untuk membuat kita bisa mulai baru lagi, untuk membuat kita bisa dapat kesempatan berikut. Dan yang ketiga, persekutuan Roh Kudus. 2 Korintus 6 ayat 16 mengatakan, sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Suatu kehidupan, persekutuan Roh Kudus menyediakan satu kehidupan di mana kita bisa berhubungan dekat banget
Karena begitu kita terima Yesus, Roh Kudus ada di mana, saudara? Ada di dalam hati kita, betul tidak? Suatu kehidupan di mana kita bisa berhubungan dekat banget dengan Tuhan untuk selalu bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan hikmat, mendapatkan kuasa, bahkan mendapatkan hikmat juga yang daripadanya. Bukan cuma persekutuan kita dengan Tuhan, Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk kita bersekutu satu sama lain. Karena tadi dikatakan sebagai umatnya. Saya punya pengalaman dengan Roh Kudus yang begitu personal. Pengalaman saya dengan Roh Kudus bukan pengalaman yang saya tumpangin. Saya dari sini saya tiup, saudara-saudara semua tumbang. Mau nggak gitu? Nggak mau kan? Tapi juga nggak bisa saya. Tapi bukan itu. Saya punya pengalaman Roh Kudus yang personal, yang di waktu saya susah, di waktu saya bingung, saya cuma cukup setia, komit, berdoa bahasa roh, sampai Roh Kudus menyegarkan saya dan memberi hikmat kepada saya. Dan saya punya pengalaman pribadi, Roh Kudus itu bisa segarkan saya, bisa kasih hikmat, bisa beri jalan keluar, bisa kasih kekuatan. Saya diingatkan orang begini, orang muda bisa jatuh tergeletak kecapean, tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan nggak pernah lelah kalau jalan, nggak pernah capek kalau lari. Ingat saudara, Roh Kudus bisa lakukan itu loh buat kita. Nah, ini penjabaran saya, dan saya akan mengakhiri dengan begini. Apakah kita mau mengalami Allah Tritunggal itu, Allah Bapa dengan kasih-Nya, Allah Putra dengan anugerahnya, Allah Roh Kudus dengan persekutuannya, dengan comfort-Nya, dengan kekuatannya, dengan penghiburannya. Maukah kita mengizinkan Allah Tritunggal yang membentuk hidup kita sekarang ini? Nggak peduli apa yang terjadi kemarin, nggak peduli saudara berapa lama udah jadi orang Kristen. Maukah kita? Dan ini yang Tuhan tawarin buat kita. Kehidupan hari ini dan hari esok yang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga ada satu kata, ada satu ayat di Amsal 31 mengenai wanita yang ilahi. Ada satu yang luar biasa buat saya. Di Amsal 31 ya, dikatakan begini. Wanita ini senantiasa tertawa akan hari depan. Saya percaya karena dia mengizinkan Allah yang membentuk hidup dia. Bagaimana caranya? Sederhana. Mari kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Spend time. Beri waktu setiap hari dengan Tuhan. Jangan sedemikian sibuk sehingga saudara tidak bisa memberi waktu setiap hari kepada Tuhan. Dengan doa saudara. Bukan doa yang formalitas, tapi doa di mana saudara bisa curhat. Tapi juga bukan cuma sekedar curhat, tapi saudara bisa dapat dari Tuhan. Dan Tuhan jamin, waktu saudara sediakan waktu untuk mau diam, berdoa bahasa roh dengan Tuhan, Tuhan akan datang dan menyegarkan saudara. Spend time, kemudian trust Him. Percayai dia. Bagaimana caranya Tuhan membentuk kita? Spend time dengan dia. Bagaimana caranya Tuhan membentuk hidup kita? Trust Him. Apapun yang terjadi, trust Him. Kemarin saya ada reuni. Oh, masih boleh nggak? Boleh dikit lagi ya. Saudara udah bosan belum? Oh, belum ya? Oke, satu lagi ya. Karena kemarin saya reuni SMP. Dan saya ketemu teman-teman SMP yang terakhir ketemu. Saya tuh lulusan SMP tahun 80. Jadi 44 tahun yang lalu. Ketemunya di atas. Di Santika lantai 5. Santika lantai 5 ada acaranya kemarin. Ada satu teman saya cerita. Bagaimana sulitnya hidup dia. Karena kesalahan atasannya, dia dikejar-kejar polisi. Hartanya habis. Jadi dia bilang gini, saya ini ada di dalam keadaan di mana saya punya BMW. Saya nggak pernah, uang saya tuh nggak pernah kurang dari 150 juta.
sampai bukan 0, minus. Dan di dalam keadaan minus, tadinya waktu di sini teman saya banyak. Waktu saya minus, saya datang ke teman baik saya, pinjem 1 juta aja nggak dikasih. Dan tahu nggak dia ngalami itu berapa lama? Berapa lama kamu alami itu, saya bilang? 7 tahun. Wah, saya bilang, kalau 7 tahun begitu mah sesuatu banget. Tapi terus dia bilang ini, cerita saya nggak berhenti di situ. Keadaan ini memaksa saya. I have to trust him. Dan saya tidak punya pilihan lain kecuali saya mempercayai dia. Nah, setelah 7 tahun, Tuhan mulai memberikan breakthrough. Tuhan membela dia, memberikan breakthrough. Dan sekarang dia udah naik lagi. Tapi dia bilang, tapi sekarang saya naiknya udah jadi orang yang berbeda. Karena trust him-nya itu terus melekat kepada saya. Nah, saya ngomong sama teman saya ini ya. Terus pulang selesai, saya ketemu sama istrinya di luar. Jadi saya bilang sama istrinya, waduh, tadi suami kamu bikin cerita yang saya mau nangis, saya bilang. Dia yang nangis di depan saya. Pak, itulah Tuhan kita, Pak. Kami belajar untuk mempercayai dia. Pelajaran yang begitu lama, begitu mahal. Tapi seumur hidup kami akan terus kami pegang. Mempercayai dia apapun situasi yang saya alami. Kalimat terakhir saya, di dalam dia, in him, di dalam dia, kita ini dikenal betul dan kita betul-betul dikasihi. Yuk, izinkan dia yang membentuk hidup kita ke depan. Apapun yang terjadi. Masalah, persoalan, tantangan, mungkin besok belum berubah. Mungkin bulan depan belum berubah. Dan teman saya ini 7 tahun, saudara, 7 tahun. Tapi dia izinkan Tuhan yang shape his life. This fabulous life. Dan Tuhan tidak pernah gagal menunjukkan kasih setianya. Doa yuk, Tuhan, aku berdoa biar firman ini menjadi benih yang kekal bagi kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mengizinkan Engkau yang membentuk hidup kami mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Membentuk hidup kami, membentuk hidup anak-anak kami. Kami penuh kelemahan, kami penuh kekurangan, kami penuh kesalahan. Kami penuh dengan beban. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami ambil keputusan. Saya mengambil keputusan mulai hari ini. Mau Engkau saja yang membentuk hidup saya dan keluarga saya. Aku berdoa biarlah bagi setiap kami yang mengambil komitmen ini, Engkau datang secara personal di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus telah nyata Engkau tunjukkan di kayu salib. Bukti nyata kasih-Mu Engkau berikan kepada kami. Dari atas kayu salib itu Engkau melihat kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Biar pada pagi hari ini firman-Mu, kami izinkan firman-Mu yang mengubahkan, membentuk hidup kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan jemaat, terimalah berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat kita sama-sama menerima berkat ini mengatakan amin, amin, amin.